Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Framer. Langsung saja. Yang pertama yaitu Introduction to Framer. Mungkin untuk teman-teman UI UX sudah pernah mendengar apa itu Framer. Jadi Framer sendiri itu adalah sebuah tool untuk desain dan prototype yang digunakan oleh desainer dan developer. Framer sendiri itu mirip dengan Figma, namun ada beberapa fitur di Framer yang tidak ada di Figma. Singkat itu, Framer lebih overpower dibandingkan dengan Figma. Kemudian, kenapa sih kita harus menggunakan Framer? Kan udah Figma atau prototyping tool lain seperti Sketch juga. Yang pertama yaitu interactive prototype without code knowledge. Di Framer sendiri itu untuk beginner mudah dalam mempelajari karena kita hanya perlu drag and drop. Lalu juga yang kedua, bridges the gap between design and development. Nah, Framer ini memiliki fitur code export yang defaultnya itu menggunakan React.js. Jadi final prototype yang ada di Framer itu akan lebih mendekati dengan final product yang akan kita gunakan menggunakan React.js. Yang ketiga yaitu fast and efficient workflow. Nah, di Framer sendiri memiliki banyak sekali built-in tools seperti auto dan templates. Kemudian yang keempat yaitu responsive by default. Framer itu support auto layout, jadi responsive layout, jadi kita bisa langsung menggunakan auto layout untuk responsif misalnya untuk laptop, untuk tablet, dan untuk handphone. Kemudian yang kelima adalah collaborative feature. Dengan Framer kita bisa menggunakan real-time kolaborasi dengan desainer atau developer lain. Kemudian yang keenam, code export for developers. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu desain yang ada di Framer bisa kita ekspor menjadi komponen React.js. Yang ketujuh yaitu community and learning resource. Community di Framer ini semakin berkembang dan learning resource baik itu dari official Framer sendiri maupun dari community itu semakin banyak sehingga memudahkan kita untuk belajar. Nah, di setiap teknologi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangan dari Framer seperti yang sampaikan tadi, yaitu Framer memiliki beberapa fitur yang lebih advance daripada Figma, tapi itu bisa menjadi pedang bermata dua, yang ini adalah kekurangannya. Yang pertama, advanced feature, you might not need fitur-fitur advance seperti animasi, kemudian integrasi dengan React, dan custom code, itu bagus jika kita memang membutuhkannya untuk animasi yang interaktif, tetapi jika desain yang kita buat itu sederhana, mungkin fitur-fitur tersebut tidak kita butuhkan. Kemudian steeper learning curve for beginners. Advance fitur yang ketiga tadi mungkin akan terasa overwhelmed kita belajar seperti mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu atau mana yang kita butuhkan untuk desain yang kita buat. Kemudian yang ketiga, not always a perfect fit for static design. Nah, untuk static design sendiri, Framer tidak terlalu cocok karena banyak fitur yang
eh, tidak tidak akan digunakan dan mungkin lebih bagus jika menggunakan fitur seperti Figma. Nah, ini kapan kita menggunakan Framer dan menggunakan tools lain, perbandingan Framer dengan Figma atau Sketch, yaitu jika kita membuat animasi yang kompleks dan interaktif, itu lebih baik menggunakan Framer karena bisa saja kita tidak bisa mengimplementasikannya di Figma atau Sketch. Kemudian untuk desain yang lebih simpel dan statik itu lebih cocok menggunakan Figma atau Sketch. Kemudian untuk perbandingan Framer dan Code, ini kita bisa menggunakan Framer ketika prototyping dan development dan bisa switch ke Code saat production level. Selanjutnya yaitu best practice ketika menggunakan Framer. Yang pertama yaitu start small. Ketika kita membuat desain itu biasanya, misalnya landing page itu biasanya dimulai dari atas, kemudian scroll ke bawah. Itu sebaiknya kita fokus pada satu animasi, satu interaksi. Kemudian baru kita fokus pada halaman tersebut. Yang kedua yaitu stay organized. Jangan lupa untuk menamai komponen-komponen yang telah kita buat agar lebih mudah dalam misalnya search atau organize. Kemudian collaborate early. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan anggota tim, misalnya developer atau desainer lain. Jadi kita bisa invite di awal secepat mungkin. Yang keempat yaitu optimize animations. Fitur-fitur animasi yang di Framer itu terlihat kompleks dan mungkin bisa mendistract dari user experience dan usability dari aplikasi tersebut. Jadi dalam menentukan animasi yang akan kita gunakan di desain kita ini, kita sebaiknya lebih mengedepankan user experience-nya. Kemudian yang kelima yaitu test on device. Framer sendiri mendukung responsive design dan itu bisa kita jangan lupa untuk tes dalam device yang berbeda-beda, misalnya di laptop, di tablet maupun di handphone. Kemudian tips and tricks for beginners. Yang pertama itu adalah explore frame templates. Nah, di Framer itu disediakan berbagai template untuk page, kemudian untuk komponen dan section pada halaman. Jadi itu kita bisa mempercepat waktu development. Kemudian use auto layout for responsive design. Karena Framer sendiri mendukung responsive design, itu kita itu bisa dipercepat lagi dengan menggunakan auto layout yaitu kolom dan grid. Yang ketiga yaitu leverage Framer community for inspiration and pre-built component. Nah, di community sendiri itu banyak yang nge-share pre-built komponen. Itu ada yang gratis, ada pula yang berbayar. Kemudian juga ada beberapa inspirasi yang mungkin kita bisa ambil dari community tersebut. Sekarang kita akan hands-on di Framer-nya. Nah, ini untuk tampilan awalnya sendiri dari Framer. Ini saya menggunakan template page landing page. Nah, di sebelah kiri sendiri ini ada section. Ini untuk page-nya. Kemudian layers ini komponen-komponen yang ada di dalam suatu page. Kemudian aset ini suatu komponen yang bisa kita gunakan berulang kali. Misalnya ini kita mau menambah satu page. Nah, di sini ada template yang cukup lengkap menurut saya. Ini ada landing page, ada portfolio, kemudian teaser. Kemudian ada
template untuk section. Ini akan mempermudah proses open kita dan mempercepat. Ada navigation, kemudian ada menu-menu yang lebih kecil lagi. Kemudian di Framer sendiri juga ada CMS, tapi CMS yang ada di Framer itu tidak lengkap seperti WordPress. Kemudian ini ada beberapa elemen. Yang pertama ini Vitex. Vitex ini contohnya ini. Misalnya kita mengubah, ini tetap akan fit. Kemudian ada teks yang mekar. Ini juga kita bisa mengubah teksnya itu di sebelah kanan di sini. Ini ada beberapa komponen Scribbles, komponen abstrak yang mungkin kita bisa gunakan untuk desainnya. Mungkin bisa dieksplor. Kemudian ada media, ini ada image, GIF, video YouTube. Kemudian ada icon, kemudian ada interaktif seperti carousel. Nah, ini template page untuk landing page. Jadi kita bisa menyesuaikan template yang udah ada. Ini misalnya image-nya ini kita bisa menambah, menggantinya dengan image yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada sudah auto layout dari template-nya itu ukuran desktop, kemudian tablet, dan ini untuk handphone. Kemudian untuk saya akan menampilkan contoh. Nah, ini contoh landing page saja. Lalu ini ada animasi sederhana. Jadi ini saya menggunakan scroll untuk trigger animasinya. Eh, Saya akan menjelaskan secara singkat beberapa animasi yang saya gunakan di landing page ini. Nah, ini tadi ada animasi untuk nama, ini eh, asumsinya portofolio. Untuk nama sendiri ini menggunakan di sebelah kanan, section kanan ini untuk lebih detail ya mengenai sebuah komponen. Jadi ada eh, link, ada posisi, kemudian size, kemudian efeknya. Nah, untuk animasinya ini di ini saya menggunakan custom. Ini ada beberapa animasi on appear sama on scroll dan layer in view, second view. Nah, saya menggunakan on appear untuk membuat efek muncul dari komponen tersebut. Di sini saya setting offsetnya itu dari bawah, kemudian saya juga mengubah dari ininya curve animasinya karena dari defaultnya itu terlalu kaku. Kemudian untuk ini, untuk animasi yang title dari John Doe ini ada
Saya menggunakan scroll. Nah, ini saya membuat beberapa komponen. Jadi ini ada 5. Varian pertama ini misalnya waktu scroll pertama, kemudian makin ke bawah ini berganti fokusnya. Nah, ini akan di-trigger dengan komponen ini. eh Persegi panjang yang ada di bawahnya ini. Jadi ketika kita scroll sampai di sini yang pertama ini akan nge-trigger mengubah ke Create Developer. Nah, di sini ini adalah animasinya untuk scroll triggernya. Ini saya menggunakan section view karena eh, menggunakan komponen persegi panjang ini di tiap section, jadi tiap scroll itu berubah. Kalau sudah sampai sini, ini untuk varian 2 section 2 ini nama dari komponen yang ini. Kemudian section 3 ini. Jadi setiap kali memasuki scrollnya persegi panjang ini nanti akan berubah ke varian-varian yang sudah saya buat di aset tadi. Ini tuh scroll. Nah, untuk apa? Untuk membuat animasinya menjadi lebih seamless, ini kita bisa setting opacity-nya itu jadi 0 biar tidak kelihatan. Seperti itu. Kemudian tadi juga di varian ini bisa kita, ini ada setting untuk jadi replay ini misalnya kita scroll ke atas lagi nanti akan kembali ke sebelumnya. Kemudian untuk ini tadi untuk section yang image ini animasinya sederhana, jadi dia seperti yang John Doe di atas tadi, lebih ke appear. Kemudian untuk yang contact me, ini animasinya naik turun, itu menggunakan loop effect. Nah, ini eh, kita gunakan mirror biar bisa selalu naik turun. Kalau hanya menggunakan loop itu hanya satu arah, jadi tidak terlalu eh, seamless. Lalu untuk membuat animasi tiap teksnya, misalnya ini mailing in GitHub Medium, biar terlihat berbeda, itu bisa kita ubah random, misalnya offsetnya atau transisi dari curve animasinya, biar tidak terlihat ragam. Hmm, sudah cukup, saya rasa untuk materi ini. Terima kasih. Saya kembali ke Farhan.